Selamat malam Pak, salam sejahtera bagi kita semua. Izin Pak, nama saya Wando Simenulang, NIM 1904010096, ingin mempresentasikan tugas mekanika fluida saya dengan judul Pressure Drop dan Head Loss. Izin Pak mempresentasikan. Pengertian pressure drop. Pressure drop merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan penurunan tekanan dari satu titik di dalam sistem. Misalnya, aliran di dalam sebuah pipa. Kita misalkan, pipa ini adalah pipa. Ke titik yang lain yang mempunyai tekanan lebih rendah. Pressure drop juga merupakan hasil dari gaya-gaya friksi terhadap fluida yang mengalir di dalam pipa yang disebabkan oleh tahanan fluida untuk mengalir. Kenapa dinamakan friksi? Yaitu karena di sini merupakan friksi sebagai bentuk gaya yang hilang atau yang hilang karena gesekan ataupun karena panjangnya permukaan pipa. Pressure drop didefinisikan sebagai perbedaan tekanan antara dua titik dari jaringan pembawa cairan. Pressure drop terjadi dengan gesekan kekuatan, itu dinamakan tadi friksi, yang disebabkan oleh resistensi terhadap aliran pada fluida yang mengalir melalui tabung. Penentu utama resistensi terhadap aliran fluida adalah cairan, kecepatan melalui pipa, dan cairan viskositas. Pressure drop meningkat sebanding dengan gaya-gaya geser dalam jaringan pipa. Sebuah jaringan pipa yang mengandung kekasaran relatif tinggi serta banyak pipa fitting dan sendi, konvergensi tabung, divergensi, ternyata kekasaran permukaan dan sifat fisik lainnya akan mempengaruhi penurunan tekanan. Kita lanjut. Suatu fluida dapat mengalir melalui pipa dengan cara yang berbeda-beda. Ketika suatu fluida mengalir dalam pipa silinder dan viskositasnya diukur pada jarak yang berbeda dari dinding pipa ke pusat pipa, ini telah ditunjukkan bahwa keduanya beraliran laminar dan turbulen. Kemudian kita masuk ke pengertian friksi. Gaya friksi atau gaya gesek adalah gaya yang berarah melawan gerak benda atau arah kecenderungan benda akan bergerak. Gaya gesek muncul apabila dua buah benda bersentuhan. Benda-benda yang dimaksud di sini tidak harus berbentuk padat, melainkan dapat pula berbentuk cair ataupun gas. Sehingga gaya gesek antara dua buah benda pada misalnya adalah gaya gesek statis dan kinetis. Di mana di sini statis yaitu tidak bergerak, namun kinetis itu merupakan gaya gesek akibat gerak. Kemudian sedangkan gaya antara benda padat dan cairan serta gas adalah gaya stokes. Kemudian kita masuk ke rumus gaya friksi. Friksi pada pipa lurus. Friksi pada pipa lurus dan head loss. Akibat adanya gesekan antara fluida dan dinding fluida dalam aliran fluida, maka akan terjadi kehilangan energi atau head loss. Head loss pada pipa horizontal pada dihitung dengan persamaan friksi Fenning berikut. Fs atau persamaan friksi sama dengan 4F. F di sini disebut gaya gesek. Kemudian delta L yang dimaksud dengan delta L di sini yaitu panjang pipa dalam satuan meter. Kemudian dikali V kuadrat. V kuadrat di sini merupakan kecepatan aliran
dengan satuan meter per sekon kuadrat dan dibagi dengan 2 dikali diameter. Kemudian frictional loss in mechanical energy balance equation disebabkan gesekan antara aliran dan dinding dalam yang dilewati fluida tersebut dan akibat terjadinya turbulensi dari fluida tersebut. Sebab-sebab terjadinya pressure drop. Yang dimaksud dengan pressure drop adalah penurunan tekanan pada pipa. Antara lain adalah yang pertama, diameter pipa yang dilewati fluida sangat kecil, sehingga karena diameter pipa yang dilewati sangat kecil, sehingga mengakibatkan perbedaan antara tekanan pada permukaan lubang masuknya air dalam pipa sampai ke ujung pengeluaran pipa akan mengalami perbedaan tekanan. Itu disebabkan oleh tadi, yaitu head loss atau adanya gaya-gaya yang hilang atau adanya fluida tersebut yang hilang atau mengalami gaya gesek terhadap permukaan pipa. Kemudian yang kedua yaitu suhu fluida yang sangat tinggi. Akibat dari suhu pada fluida yang tinggi dapat mengakibatkan fluida tersebut mengalami perbedaan tekanan. Kemudian panjang pipa yang terlalu besar. Akibat panjang pipa ini akan mempengaruhi pressure drop atau penurunan tekanan. Dikarenakan apabila suatu fluida tersebut mengalir pada pipa yang besar atau pipa yang panjang, maka head loss akan semakin banyak atau gaya gesek antar partikel fluida dengan partikel pipa akan semakin banyak, sehingga mengakibatkan penurunan tekanan. Kemudian nomor 4, velocitas massa fluida yang terlalu besar. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pressure drop. Adapun hal-hal yang mempengaruhi pressure drop yaitu yang pertama diameter pipa. Semakin besar diameter pipa, kita misalkan ini pipa, semakin besar diameter pipanya ini, maka semakin kecil penurunan tekanannya atau pressure dropnya. Kenapa demikian? Karena apabila contohnya lah dimasukkan ke dalam sebuah pipa, batu yang dimasukkan ke sebuah pipa. Apabila pipanya terlalu kecil, maka batu tersebut akan lebih susah untuk bergerak, bukan? Karena adanya gaya gesek antara partikel batu dengan permukaan pipa. Sedangkan apabila pipanya besar, maka otomatis batu tersebut akan lebih mudah untuk keluar atau meluncur. Kemudian nomor 2, berat molekul fluida yang mengalir, yang disimbolkan dengan M atau massa. Semakin besar berat molekul fluida yang mengalir, maka semakin kecil pressure drop-nya. Kemudian faktor friksi atau F. Semakin besar faktor friksinya, maka semakin besar pula pressure drop atau delta P. Ini diakibatkan karena faktor friksi atau F kecil ini, yaitu berbanding lurus dengan delta P. Kemudian panjang pipa atau delta L. Semakin besar panjang suatu pipa, maka semakin besar pula pressure drop-nya. Sama halnya dengan F tadi atau faktor friksi itu, delta L akan semakin besar apabila pressure drop akan semakin besar apabila panjang pipa atau delta L-nya semakin atau lebih panjang. Sama juga halnya dengan diameter tadi. Apabila panjang pipa berbeda dengan diameter pipa tadi. Apabila panjang pipa atau delta L lebih besar atau lebih panjang, maka pressure drop-nya akan lebih besar pula. Karena hal ini apabila sebuah fluida mengalir pada pipa yang panjang, maka akan
menimbulkan head loss yang sangat besar atau juga penurunan tekanan yang besar. Kemudian suhu aliran atau dilambangkan dengan T besar. Semakin besar suhu suatu aliran, maka semakin besar pula pressure drop-nya. Kemudian velocitas massa air aliran atau G besar. Semakin besar velocitas massa aliran suatu aliran fluida, maka semakin besar pula pressure drop-nya. Kemudian faktor-faktor dari yang mempengaruhi pressure drop tersebut dapat dirumuskan sebagai V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat sama dengan 4F kecil dikali delta L dikali G kuadrat kali RT dibagi dengan D kali M. Kemudian persamaan pressure drop atau pressure drop karena friksi menurut Hagen-Poiseuille untuk aliran laminar di dalam pipa horizontal adalah sebagai berikut. Yang pertama, tekanan pada pipa 1. P1 sama dengan Pro GH1 ditambah P0. Kemudian tekanan pada pipa 2, yaitu P2 sama dengan Pro GH2 ditambah P0. Sama dengan delta P atau penurunan tekanan pressure drop sama dengan Pro G kali delta H. Kemudian kita lanjut. Kita langsung masuk ke bagian head loss, mempelajari bagian head loss dan pressure drop. Di sini kita akan mengkaji gambar-gambar yang terdapat pada slide ini. Saya mengambil materi ini dari buku Munson. Yang pertama itu kita mempelajari bagian bilangan Reynolds atau RE. Bilangan Reynolds dapat dirumuskan dengan Rho dikali V dikali D dibagi dengan mu. Rho di sini yaitu sebagai massa jenis fluida, kemudian V di sini sebagai kecepatan aliran fluida, kemudian D di sini diameter, dan mu adalah viskositas. Kemudian rentang harga dari RE atau bilangan Reynolds yaitu apabila bilangan Reynolds-nya lebih kecil atau sama dengan 2300, maka aliran itu disebut dengan aliran laminar. Kemudian apabila bilangan Reynolds-nya berada di antara 2300 sampai 4000, itu merupakan aliran transisional atau dimaksud dengan aliran transisi. Kemudian apabila bilangan Reynolds-nya lebih besar atau sama dengan 4000, maka disebut dengan aliran turbulen. Kemudian kita beralih ke gambar ini. Pada gambar ini, yaitu berbicara tentang sebuah sistematik pompa air, di mana pompa air berada di bawah, kemudian akan dialirkan air yang berada di tabung A1 ini. Tabung 1 ini akan dialirkan ke atas ke lantai 2 dengan ketinggian yang berbeda atau ketinggian yang lebih tinggi ke tabung yang kedua yang berada di tempat yang lebih tinggi dari tabung yang pertama. Maka supaya air ini dapat pindah ke tabung yang lebih tinggi ini, maka akan memerlukan pompa, yaitu pompa air. Pada pompa air ini dapat dirumuskan dengan H pompa atau
ketinggian pompa ini dirumuskan dengan Z kuadrat Z2 atau ketinggian dari tabung yang nomor 2 ini dikurangi dengan Z1 ditambah H head loss atau rugi-rugi atau gaya yang hilang. Daya kerja pompa dapat dirumuskan atau dapat dicari menggunakan rumus Rho dikali VGH pompa. Kemudian melalui rumus ini, rumus major loss ini, yang didapat dari persamaan Bernoulli yaitu P1 per Pro G ditambah alpha 1 dikali V1 kuadrat dibagi 2 G ditambah Z1 ditambah H pompa sama dengan P2 per Pro G ditambah alpha 2 dikali V2 kuadrat dibagi 2G ditambah Z2 ditambah H turbin ditambah head loss. Pada mekanika fluida 1 yang telah kita pelajari lewat head loss biasanya pada persamaan Bernoulli yang telah kita pelajari, head loss biasanya diabaikan karena biasanya persamaan kita disamakan dengan 0. Sehingga head loss ini dapat diabaikan apabila pada persamaan Bernoulli yang kita pelajari pada mekanika fluida 1. Namun untuk mendapatkan major loss dan minor loss maka akan diperlukan head loss tersebut. Kemudian persamaan energi untuk aliran steady atau incompressible dalam bentuk head loss. Yang kedua yaitu kekasaran relatif yang dirumuskan dengan E per D. Di mana kegunaan dari kekasaran relatif E per D ini digunakan apabila bilangan Reynolds-nya lebih besar dari 4.000. Dengan E ini yaitu dapat dicari melalui jumlah E ini berbeda-beda untuk setiap material dalam pipa. Apabila materialnya pipanya berasal dari plastik, sehingga E-nya yaitu 0. Kemudian apabila bahan pipanya seperti copper, maka E-nya yaitu apabila dalam satuan FT atau dalam satuan British yaitu 0,000033. Apabila dalam satuan milimeter, maka E dari rubber ini yaitu 0,01. Kemudian pada rumus ini kita akan mempelajari pressure loss dan head loss, di mana pressure loss ini yang dapat dirumuskan dengan delta PL atau perbedaan tekanan sama dengan F kali L per D dikali rho V kuadrat dibagi 2. Sedangkan head loss yaitu HL sama dengan delta PL bagi rho G sama dengan F L per D dikali V kuadrat per 2G. Kemudian pada minor loss ini akan kita pelajari 5 topik. Yang pertama itu expansion atau contraction. Yang kedua fittings. Yang ketiga valves. Valves ini yang dimaksud yaitu sebagai
penutup keran, penutup dan pembuka keran gitu. Kemudian elbow atau bench atau T sering kita lihat seperti berbentuk setengah lingkaran, elbow. Kemudian inlet atau outlet, yaitu bagian pengeluaran dan masuknya air dan kemudian pengeluaran air. Biasanya inlet itu berada di sebelum, misalkan pipa, kemudian ada valves. Sebelum valves ini atau di dinding bak tersebut, maka itulah dinamakan inlet. Kemudian kita mengkaji satu-satu. Yang pertama itu major loss. Major loss yaitu gerakan karena panjang pipa atau pipa lurus. Gesekan karena panjang pipa atau pipa lurus. Pada pipa lurus. Pada major loss ini, kita akan mempelajari yang namanya F kecil yang tadi, yaitu koefisien gaya gesek aliran. Pada koefisien gaya gesek aliran ini, maka kita akan belajar tentang aliran laminar dan aliran turbulen. Apabila yang dimaksud dengan aliran laminar yang tadi yaitu apabila RE-nya, bilangan Reynolds-nya lebih kecil atau dari 2300. Apabila aliran laminar, maka F kecilnya itu atau koefisien gesek alirannya yaitu dapat dicari dengan 64 dikali mu dibagi Rho dV sama dengan 64 per RE. Sedangkan apabila aliran turbulen, maka bilangan Reynolds lebih besar dari 4000. Berbeda dengan aliran laminar. Aliran turbulen lebih susah dicari karena aliran turbulen ini sangat spesifik sehingga memerlukan penelitian untuk mencarinya. Sehingga para peneliti untuk mempermudah kita mengkaji soal tentang aliran turbulen, maka telah ditetapkan diagram Moody sebagai penetapan bilangan Reynolds. Demikian bilangan diagram Moody. Kita nanti akan mempelajari tentang diagram Moody ini. Kemudian kita masuk ke bagian rumus pressure loss tadi. Telah kita bahas, di mana misalkan ini sebuah pipa, dari sini ke sini disebut dengan L atau panjang pipa tersebut. Kemudian ini diameter, kemudian aliran fluida, maka aliran fluida yang kecepatan aliran fluida yang disimbolkan dengan V bergerak dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan akan mempengaruhi delta P atau pressure drop. Kemudian kita membahas Moody diagram atau yang dimaksud dengan diagram Moody, yaitu untuk mengkaji bilangan Reynolds apabila alirannya turbulen.
aliran Moody. Kita contohkan aliran Moody itu atau bilangan Reynolds yang akan kita cari. Misalkan E sama dengan 0,15 mm. Kemudian diameter dari aliran pipa yang ingin kita cari, bilangan Reynolds-nya yaitu 10 mm. Sehingga kita mencari F yang tadi, yang ini, kekasaran relatif, yaitu E per D. E per D kan E per D sama dengan 0,015. Kita cari 0,015 di sini. Ini dapat 0,15. Yang bagian kanan ini kan, bagian kanan E per D. Kemudian kita lihat dari kiri ke kanan, kita ikuti bagian garis yang melengkung ini. Apabila alirannya yaitu turbulen. Kemudian kita lihat ke bawah, garis putus-putus ini, kita bertemu di sini, kita lihat berapa bilangan Reynolds yang saling berpotongan dengan 0,015, yaitu berada di 20.000. 200.000. Kemudian pada garis perpotongan ini, kita tarik garis lurus ke kiri untuk melihat jumlah F atau gaya gesek yang terjadi, yaitu friction faktornya, yaitu berada di, misalkan ini 0,04, kemudian 0,05, berada di tengah-tengah, yaitu 0,045. Demikian cara untuk melihat bilangan Reynolds pada diagram Moody apabila alirannya turbulen. Kelupaan tadi bahwa cara untuk melihat E ini dinamakan dengan material apa yang kita gunakan pada pipa. Contohnya tadi kita ambil cast iron atau besi yang dengan material E-nya yaitu 0,15 mm. Sehingga E per D tadi 0,015. Kemudian kita lanjut ke contoh soal, yaitu contoh tentang aliran turbulen tadi. Di sini terlihat sebuah pipa dengan diameter 2 inci, kemudian kecepatan aliran pulih yaitu 0,2 Ft pangkat 3 per sekon, dengan panjang pipa tersebut yaitu 200 feet. Feet di sini yaitu ukuran British. Kita menggunakan ukuran British. Dengan air bersuhu 60 derajat Fahrenheit. Mempunyai massa jenis yaitu 62,36 lbm per Ft pangkat 3 dengan mu atau viskositas yaitu 7,536 kali 10 pangkat minus 4 lbm per Ft kali S. Pada aliran yang kita contohkan ini, aliran tersebut merupakan aliran steady dengan pipa berdiameter 2 inci yang pipa horizontal dengan E-nya tadi materialnya berasal dari stainless steel.
dengan kecepatan aliran dengan 0,2 Ft pangkat 3 per S per sekon. Kita disuruh untuk menentukan berapa pressure drop-nya, kemudian head loss, dan berapa eh, usaha yang dilakukan oleh pompa atau power pompa untuk menghisap air atau mendorong air apabila apabila panjang pipa yaitu 200 kaki atau 200 feet. Yang pertama itu kita menghitung bilangan Reynolds-nya. Bilangan Reynolds dapat dihitung dengan rumus V. Bilangan Reynolds dapat dihitung menggunakan rumus V sama dengan Q atau kecepatan aliran dibagi dengan AC. Yang dimaksud dengan AC di sini yaitu luas penampang, yaitu sama dengan Q per V D kuadrat per 4 sama dengan 0,2 Ft tadi, yaitu kecepatan aliran 0,2 dibagi dengan V dikali dengan 2/12. 2/12 ini disebut dengan 2 inci ini sama halnya dengan 2/12 feet. 2/12 feet di D kuadrat, kemudian 2/12 feet D kuadrat dibagi dengan 4. Sehingga dapat hasilnya dengan 9,17 feet per sekon. Rumus V sama dengan V Q tadi kan, Q sama dengan V aksen, Q dibagi dengan AC, maka dapat dicari Q-nya sama dengan V dikali AC. Ini berguna untuk bilangan Reynolds yang lebih dari 4.000, sehingga alirannya turbulen. Apabila alirannya laminar tadi, kita langsung menggunakan rumus RE yang tadi, rumus RE per 64. RE per 64. Kemudian setelah V-nya dapat, kita mencari bilangan Reynolds-nya. P-nya tadi udah dapat, kita mencari bilangan Reynolds. Kita masukkan massa jenisnya, massa jenis Pro dikali V tadi yang sudah dapat 9,17 feet per sekon dikali diameternya tadi 2 inci yaitu 2/12 dibagi dengan mu atau viskositas sama dengan 126,400. Bilangan Reynolds tidak memiliki satuan. Kemudian yang kedua itu kita hitung yaitu nilai kekasaran relatif pipa yang tadi yaitu E per D sama dengan E-nya tadi karena bahannya tadi stainless steel. Kita tengok, kita lihat stainless steel. Oh, tidak dicantumkan di sini. Ternyata E-nya jumlah E-nya itu 0,00007 feet. 0,0007 feet sama dengan dibagi dengan 2/12 yaitu dengan diameter pipa tadi 2/12 feet sama dengan 0,00042. Pipa stainless steel itu nilai kekasarannya itu 0,00007 feet. Kemudian yang ketiga kita mencari nilai koefisien gesek. Nilai koefisien gesek yang dilambangkan dengan F kecil menggunakan diagram Moody tadi. Yang pertama tadi kita melihat apa material yang digunakan. Ternyata material yang digunakan tadi yaitu stainless steel.
Kita sudah cari E per D-nya tadi, apa namanya, kekasaran relatifnya, yaitu hasilnya 0,0042. 0,0042. Itu berada di sebelah kanan, 0,0042. Kita cari 0,042 di mana? 0,0042. 0,0042 yaitu 42 dikali 4,2 dikali 10 pangkat minus 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 5 ya. 4,2 1 2 3 4. 4,2 1 2 3 4 5. Berarti 4,2 kali 10 pangkat minus 5. Udah ditentukan di sini. Itu yang garis merah horizontal ini dan tegak lurus dengan garis yang ini merah, yang merah lagi. Itu pas pertengahannya berada di 10 pangkat 5 atau 100.000. 10 pangkat 5 100.000. 100.000. Kemudian kita cari tadi garis yang merah ini di mana apanya? Garis region transitionnya yang berbentuk setengah lingkaran. Kita cari mana? Ini. Titik pertemuannya berada di sini. Kemudian kita cari jumlah friction faktornya yang berada di sebelah kiri. Itu berada di bawah 0,02. Kemudian di antara 0,015 dengan 0,02. Kita hitung itu berada di 0,017. 0,015, 0,016, 0,017 ya, 0,017. Sehingga dapat dia F-nya 0,017. 0,017 ya. Kemudian bilangan Reynolds dapat yaitu 126.400. 126.400. Kita lihat bilangan Reynolds-nya tadi 126.400, berarti bilangan Reynolds-nya itu ada yang turbulen. Sehingga kita mencari nilai koefisien F-nya yaitu berdasarkan diagram Moody tadi. Kemudian udah dapat diagram Moody koefisien geseknya menggunakan diagram Moody, kita masuk ke rumus. Kita menggunakan friction factor dengan gaya gesek F yaitu 0,017 tadi, 0,017. Kemudian kita menghitung pressure drop. Pressure drop yang kita dapat menggunakan rumus tadi pressure loss tadi sama juga penurunan tekanan, tapi ini penurunan tekanan loss L, penurunan tekanan L loss. Kemudian kita cari lagi head loss-nya dan power pompa yang bekerja. Yang pertama itu kita mencari pressure drop. Pressure drop dapat dicari menggunakan delta VL sama dengan F dikali L per D dikali rho V kuadrat per 2. Masukkan angkanya 0,017 dikali panjang pipa 200 feet dibagi dengan diameter 2/12 dikali dengan rho atau massa jenis air yaitu 62,36
dikali dengan P kuadrat, yaitu kecepatan aliran yaitu 9,17 feet per second dibagi dengan 2 sehingga dapat 1700 lbf per feet kuadrat yang dibuat ke persatuan VSI yaitu 11,8 VSI. Sedangkan head loss-nya HL yaitu delta PL per pro G sama dengan FLD. Boleh kita cari di sini FLD per kali V kuadrat per 2G sama dengan 0,0174 dikali 200 feet dari panjang pipa dibagi 2/12 dikali 9,17 feet per second. Head loss mendingan L per dV kuadrat per 2G sama dengan 0,0174 dikali 200 feet per 2/12 feet dikali 9,17 feet per second kuadrat dibagi 2 kali 32,2 feet per second kuadrat sehingga hasilnya 27,3 feet. Kemudian rumus dari HL head loss ini dapat juga yaitu delta P per pro G. Delta P per pro G. Kemudian pompa yang digunakan yaitu kita rumuskan dengan Q atau V aksen dikali delta P sama dengan 0,2 feet cubic per second dikali 1700 lbf ft kuadrat sama dengan 461 watt. Sehingga power input atau usaha yang dilakukan oleh yang diperlukan oleh pompa untuk memompa air dari bawah ke atas yaitu sebesar 461 watt. Demikian Pak demikian presentase saya mengenai bab 8 tentang pressure drop dan head loss. Sekian dan terima kasih.